Pada tahun 1890-an, Jepang merupakan negara kuat yang menginvasi banyak negara, yang salah satunya adalah Korea. Waktu itu Korea bukan apa-apa di mata Jepang yang brutal dan dunia. Ditambah anak-anak pada susah banget mengakses pendidikan, jadi rasanya susah juga buat Korea untuk berubah. Tapi tahun 1910 lahir seseorang bernama Lee Byung-chul di daerah Gyeongsangnam-do. Anak ini lahir di dalam keluarga yang bisa dibilang berada ketika Jepang lagi menduduki Korea. Nama ayahnya Lee Chan-woo. Dia adalah tuan tanah, teman dari Syngman Rhee, sang presiden pertama nantinya, dan yang terutama, ayahnya ini financial savvy. Gak seperti mayoritas anak-anak lain dalam masa invasi Jepang, Lee beruntung bisa kuliah, dan dia sekolah di Waseda University Jepang. Mengambil jurusan ekonomi, tapi nggak selesai. Lee yang waktu itu nggak kerja, ternyata melihat peluang usaha. Di tahun 36, dia pergi ke daerah Masan dan memulai bisnis penggilingan padi. Daerah Masan ini strategis karena merupakan jalur keluar masuknya para tentara Jepang. Bisnis pertamanya ini terus berkembang dalam waktu yang relatif cepat. Dalam 1-2 tahun, keuntungan yang dihasilkan udah bisa dipakai untuk beli tanah dan 20 truk. Bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk masuk ke bisnis transportasi logistik. Dengan berkembangnya bisnis, di tahun 38 dia membuka usaha baru lagi yang bernama Samsung. Toko pertamanya ini di Daegu. Mereka menjual dried fish, mie, dan berbagai kebutuhan lainnya, sekaligus ekspor juga. Perjalanan waktu itu bisa dibilang berhasil, sampai-sampai di tahun 47 Lee bisa ekspansi ke Seoul untuk make fortune di pusatnya negara. Sayangnya di tahun 50 perang saudara pecah, Lee dan Samsung pun kena impact. Apalagi perang ini melibatkan US di sisi selatan dan Soviet di utara. Perang ini dianggap sebagai salah satu civil war terparah. Kekacauan yang dihasilkan nggak cuma mengganggu Lee dan Samsung yang lagi asik tumbuh, tapi juga mata uang Korea. Inflasi meningkat dan negara nyemplung ke krisis ekonomi. Untungnya Selatan punya Paman Sam, aka Amerika sebagai ally-nya mereka. Selatan yang babak belur, amburadul, dan kacau balau ini dapat bantuan dari US, tentara, suntikan dana, dan berbagai proyek untuk recovery. US dan UN melalui UNKRA menyuntik dana sebesar 127 juta dolar. Nah, dana ini yang akan jadi working capitalnya pemerintah beserta swasta dalam membangun ulang negara. Si presiden pertama waktu itu mulai mencari perusahaan-perusahaan yang layak untuk disuntik modal. Lee yang kenal presiden, yang pas banget bisnisnya udah makin dewasa, ikut terpilih. Dengan modal dari pemerintah, Samsung jadi bisa memulai bisnis baru, produksi gula, tekstil, bangun pabrik, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan perbaikan negara, yang akhirnya membuat Samsung menjadi big business. Lee yang ikut membangun negara makin dapat sorotan, berbagai keuntungan dari pertumbuhan perusahaan juga makin berasa, dan Samsung jadi bisa bermanuver lebih lincah lagi. Di tahun 57 sampai 59, Samsung membeli 3 bank Korea, dan di tahun 63 mengakuisisi perusahaan asuransi yang saat ini menjadi Samsung Life Insurance. Sayangnya di tahun 60-an negara digoyang lagi, tapi kali ini oleh pihak militer sendiri, dan Lee yang udah jadi salah satu richest man in South Korea, jadi salah satu targetnya. Tahun 60-an adalah periode yang dinamakan The Miracle of Han River, which diartikan sebagai periode kemajuan ekonomi Korea. Periode ini dimulai di tahun 61, di mana terjadi peristiwa yang disebut dengan May 16 Revolution, yang tujuannya adalah kudeta. Aktor utamanya adalah Park Chung-hee, jenderal militer yang nantinya akan jadi presiden. Rezim ini banyak menargetkan pengusaha-pengusaha yang dianggap korupsi. Nah, dengan banyaknya proyek, kerjasama, dan kegiatan bisnis antara Samsung dan pemerintah sebelumnya, somehow Lee masuk daftar salah satu yang dicari. Saat itu Lee lagi di Jepang, dan as soon as sampai di Korea, Lee bertemu dengan Park dan dia dikasih penawaran yang jatuhnya cukup bagus. Bahwa perbuatan-perbuatan Lee yang dulu-dulu akan dikesampingkan asalkan Lee dan Samsung membantu Park mewujudkan visinya, yaitu membangun ulang Korea untuk menjadi industrial powerhouse yang akan bersaing secara global dan keluar dari status negara kismin. Di tahun 63, Park Chung-hee akhirnya jadi presiden, dan Samsung kembali diuntungkan. Pada saat itu, pemerintah baru ini mulai ingin memajukan industri elektronik. Nah, di tahun 69, setelah melewati banyak proses, akhirnya presiden bisa mengeluarkan kebijakan untuk ngurangin pajak hingga 50% bagi bisnis barang elektronik. Dan di waktu yang sama, Samsung juga melahirkan bisnis unit baru, yaitu Samsung Electronics, yang membawa Samsung Group jadi kerajaan bisnis global.